Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak yang siap diberkati, siap beribadah, siap bertemu Tuhan. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Oh haleluya. Saya percaya hari ini ada Tuhan di tengah kita. Tuhan yang siap memberikan kepada kita apa yang kita perlukan pagi ini. Mari kita datang pada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, kami berterima kasih kepadamu. Kami punya Tuhan yang begitu baik, besar, dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu saat ini Tuhan, semua karena kasih dan karunia-Mu. Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepadamu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami, mendapat berkat dari firman yang akan kami dengarkan pada hari ini. Dan kami siap menerima itu semua Bapa. Kami mau menangkap isi hati Tuhan pagi hari ini. Kami mau pulang bawa berkat yang daripada Tuhan. Kami percaya pagi hari ini yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan pulang bawa kelegaan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan siapkan bagi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, tiap kuasa kegelapan roh jahat yang berusaha ganggu kami, dengan sehati kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mengundang hanya roh Allah saja yang bertahta di tempat ini. Kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa segala yang terbaik untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan Engkau pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap beribadah kepadamu pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sedang marak merayakan sebuah kemenangan, tapi kita mau rayakan kemenangan Yesus. Amin. Karena di dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Siapa dapat
Saudara percaya Allah kita besar? Dan Allah yang besar itu adalah Allah yang kita hidup bersama-sama dengan kita. Amin. Ya, Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Amin. Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar. Dia miliki kuasa besar. Dia besar, amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Allah kita besar. Dia sungguh amat besar.
perkasa. Amin. Haleluya Tuhan. Engkau perkasa bagi kami Bapa selama-lamanya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, ya Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Ya. Sungguh bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Nyatakan sama-sama. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, ya Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Lagi satu kali katakan, Tuhan bukan surga dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu dalam hidupku. Amin. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Nyatakan dengan iman-Mu, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, ya Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalan, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kita mau panggil namanya ya. Kita mau bilang Yesus, Kau Tuhan Allah perkasa. Sama-sama bilang ya. Oh, wah, dua, dapat. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Nyatakan dengan mulutmu, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Lagi-lagi, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Satu kali lagi, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Keperkasaan Tuhan bukan hanya untuk didengar, tapi Tuhan mau kita mengalaminya dalam hidup kita. Mari datang padanya. Mari nyatakan bahwa hatimu. Dan kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu yang terbaik Tuhan sediakan bagiku. Yang terbaik Tuhan lancangkan dalam hidupku. Yang terbaik Tuhan rencanakan dalam hidupku. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami bawa hati kami pagi hari dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersama. Sekali lagi
lagi nyatakan apapun yang terjadi di dalam hidupku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu kau ada, yang ku tahu kau ada bersamaku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Jemaat saja, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku, sepenuhnya percaya katakan kami sepenuhnya percaya, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Kami percaya rancanganmu yang terbaik. Kami percaya kau pernah hidup kami, kau tuntun langkah kami. Bersamamu kami mampu, bersamamu kami kuat. Kami tak takut apapun, ada Tuhan bersama kami. Ada rencana
dalam kami. Kami percaya Kau berkarya dalam kami. Kami percaya Kau baik bagi kami. Segalanya Kau nyatakan dalam hidup kami. Oh, haleluya Tuhan. Penyembahan kami bagimu, sembah sujud kami bagimu, karena Kau sungguh baik bagi kami. Kami angkat penyembahan kami bawa hidup kami bawa hati kami. Terima kasih Tuhan, karena rancangan-Mu indah bagi kami, karena Engkau baik bagi kami, karena Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kehebatan-Mu dalam kami, karena kedahsyatan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau baik walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Ya, kami percaya Tuhan, Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu terbaik. Kau baik Tuhan, Kau baik walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Nyatakan dengan iman, dengan yakin, Kau baik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu terbaik. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Saya menyebut Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kau baik walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu terbaik. Tak pernah ku ragukan janji-Mu. Saya salah pada hambanya. Tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu punya rencana yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Mungkin hari ini kami belum bisa melihat Tuhan, tapi kami percaya Bapa, ketika kami berada di dalam jalan-Mu, Tuhan yang terus tuntun kami, hingga satu hari Tuhan tunjukkan yang terbaik terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan hanya nama-Mu yang sudah kami tinggikan pagi hari ini. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, menaungi setiap hati, pikiran, kehendak kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan pagi hari ini. Mau hanya fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati setiap apa yang akan kami baca, yang kami dengar, apa yang keluar dari ucapan hamba-Mu ini Tuhan, sungguh semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap untuk mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Oke, puji nama Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau menyapa semuanya shalom. Ada sukacita, boleh lambaikan tangan yang bersukacita. Boleh tepuk kanan kirinya. Halo, kamu cantik sekali hari ini. Yang laki-laki bilangnya ganteng ya. Jangan dibilang cantik, yang ganteng ya. Oke, puji nama Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya diberikan tema dengan judul dalam kebenaran tumbuh yang namanya apa? Boleh sama-sama katakan damai sejahtera? Belum kompak. 1, 2, 3.
Haleluya ya, saya percaya semua di sini penuh dengan damai sejahtera ya. Kalau tidak damai, di sini tidak ada yang senyum ya, masih kepikiran sama apa yang terjadi di rumah. Aduh udah matiin kompor belum begitu ya. Saya suka begitu kadang-kadangnya udah ngunci pintu, terus keluar tutup pagar, tadi pintu udah dikunci belum ya? Suka ngerasa gitu enggak? Dan supaya saya damai, saya melakukan apa? Balik lagi, oh ya udah benar. Itu sebenarnya kurang baik sih, tapi ya sudahlah saya lakukannya daripada salah. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan baca perikop yang mengenai tema ini. Dari Yesaya 32 ayat 14 hingga 17. Tolong dibantu, ini belum bisa ya. Oke, saya sudah tampilkan di layar, tapi kalau misalnya mau buka di Alkitab masing-masing juga silakan Bapak Ibu ya. Yesaya 32 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan dari mulai ayat 14. Sebab Puri telah ditinggalkan, kota ramai sudah sepi, bukit dan menara penjaga telah menjadi gua-gua untuk seterusnya, menjadi kesukaan keledai-keledai liar, menjadi padang rumput kawanan hewan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun akan diam keadilan dan di kebun buah-buahan akan tinggal kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Perikop ini, Bapak Ibu, teks ini punya konteks historis bahwa saat itu Nabi Yesaya sedang menceritakan gitu ya kondisi bangsa Yehuda di masa itu. Bahwa mereka itu sedang hidup dalam pemberontakan, hidup tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Dan bahkan mereka lebih memilih untuk mengandalkan kekuatan dari bangsa lain untuk menyelamatkan mereka, untuk melindungi mereka. Nah akhirnya Nabi Yesaya memberikan peringatan ya kepada bangsa Yehuda kala itu, ayo kamu gak boleh begitu, kamu harus bertobat ya. Di ayat 15 dikatakan kalau roh Tuhan itu turun, kalau kamu kembali gitu ya mendapatkan roh itu, semuanya tuh akan dipulihkan. Nah ini juga menjadi nasihat buat setiap kita hari ini Bapak Ibu ya. Apakah hari ini juga kita dalam kondisi yang sedang bobrok gitu ya, sedang tidak taat, tidak setia seperti yang tadi digambarkan di ayat 14, purimu runtuh ya, semuanya kondisinya lagi jelek gitu ya, keledai liar berkeliaran ya, itu menggambarkan kondisi suatu bangsa atau kondisi hidup kita saat ini yang lagi tidak baik-baik saja begitu kurang lebih ya. Nah, tapi Tuhan berikan satu janji gitu ya di ayat selanjutnya. Bahwa kalau roh Tuhan turun dari atas, padang gurun aja jadi kebun buah-buahan. Ya ini satu ilustrasi yang sangat bagus menurut saya ya, padang gurun yang begitu banyak pasirnya, begitu panas, begitu gersang, bisa menjadi satu kebun buah-buahan yang asri, yang subur gitu ya, penuh warna. Ini adalah janji Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu, jemaat Tuhan di tempat ini, apakah mau merasakan padang gurunnya berubah jadi kebun buah-buahan? Yang mau boleh lambaikan tangan, bilang saya mau punya damai. Saya mau punya damai ya. Hari ini kita akan belajar, kita akan baca sama-sama Bapak Ibu ya. Ini juga satu pelajaran juga buat saya ya ketika menyiapkan ini, ketika saya menyampaikan ini juga jadi refleksi untuk diri saya sendiri ya. Nah yang pertama kita mau sama-sama pelajari dari perikop ini adalah bahwa dosa itu merusak segalanya termasuk hidup saya. Alkitab katakan semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang luput dari yang namanya dosa. Semua manusia itu pasti pernah berdosa. Tanpa diajarin pun anak kecil bisa berbohong. Tanpa diajarin pun anak kecil bisa mukul temennya tanpa alasan. Ya, itu terjadi. Dan tanpa diajarin pun anak-anak tuh bisa tiba-tiba ngomongnya ngalor ngidul gitu, nggak tahu dia belajar dari mana ya, tiba-tiba ngomongnya kasar, ya mungkin ketularan juga sama teman-temannya ya. Tapi itu tanpa diajarin oleh orang tuanya mereka bisa melakukan dosa. Dunia dikekang oleh gaya hidup yang penuh dosa, bahkan dosa itu sendiri sudah dianggap biasa, ya biasa dalam tanda kutip. Udah nggak ngerasa lagi itu namanya dosa.
Sudah ya udahlah orang lain semua melakukan itu, ya berarti kalau saya melakukan itu ya itu bukan dosa namanya. Ya tahulah kalau membunuh, kalau mencuri itu semua dosa gitu ya. Nah ini mah saya nggak ngebunuh, saya cuman ini senggol sedikit aja gitu ya. Enggak lah, itu mah semua orang melakukan. Dunia menganggap seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tidak peka, tidak sadar dengan kondisi diri kita sendiri ya, diri saya sendiri bahwa saya udah rusak karena dosa, itu seperti sebuah rumah yang indah, rumahnya bagus, Tuhan sudah ciptakannya, ibaratnya kita ini sebuah rumah yang indah, tapi nggak keurus. Tanaman liar tumbuh, bisa ngebayangin Bapak Ibu ya, rumah yang indah, istana gitu ya, atau ini gereja ini gitu ya. Kalau ini kan bunga emang sengaja dipasang buat dekorasi ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada tumbuh tanaman pohon liar gitu ya, tiba-tiba dekat keyboard ada tumbuh pohon, terus nggak dipangkas, dibiarin aja, lama-lama dia akan tumbuh besar dan mengganggu. Saya pernah lihat zaman COVID kemarin ya di Instagram ada beberapa video yang muncul tentang hotel-hotel yang terbengkalai di Bali, karena kan katanya zaman COVID kan 2020-2021 pariwisata jadi sangat turun ya. Nah hotel-hotel itu jadi nggak terurus, jadi banyak hotel yang bangunannya bagus, tapi terus jadi tidak terurus, banyak tanaman liar, terus lihat tuh apa sih temboknya berjamur gitu ya, ranjang-ranjangnya nggak keurus, pokoknya jadi jelek aja, padahal tuh itu hotel yang bagus, hotel bintang. Nah itu ibarat seperti kita, ya kalau kita tidak mau mulai aware tuh, peka, peduli sama hidup kita sendiri, dan gak ngerasa bahwa enggak saya nggak berdosa, hidup saya baik-baik aja. Nah hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati ketika kita mulai ngerasa, enggak saya enggak dosa kok, saya baik-baik aja. Kita mengabaikan masalah, kita mengabaikan apa yang terjadi dalam hati kita. Mengabaikan, kalau orang-orang bilang akar pahit gitu ya. Mengabaikan, enggak udahlah saya mau lupain aja. Dilupain tapi enggak selesai. Nah hati-hati itu suatu waktu bisa menjadi bom waktu yang dor tiba-tiba ya. Dor di waktu yang kita tidak sangka. Kalau kita mengabaikan masalah, tidak menyelesaikannya, lama-lama itu bisa menjadi hutan masalah. Ya kalau udah jadi hutan, makin effort ya buat ngebersihinnya. Kalau tumbuh baru satu batang gampang. Tapi kalau dia udah jadi hutan yang besar, ya perlu effort yang malah lebih besar lagi untuk menyelesaikannya. Inilah gambaran hidup kita saat ini. Mungkin ada gambar diri yang belum pulih. Minggu yang lalu saya bawakan juga tentang gambar diri di tempat ini di remaja ya. Anak-anak remaja gitu mungkin masih mencari jati diri sehingga jati dirinya belum pulih begitu. Nah tapi saya rasa ketika saya mempersiapkan bahan ini, bahkan mungkin di usia lanjut juga ya, masih punya problem tentang gambar diri. Mari kita sama-sama mulai introspeksi ya diri kita sendiri masing-masing. Apakah hari ini gambar diri saya sudah pulih atau mungkin sampai hari ini kita masih punya kepercayaan-kepercayaan, culture budaya yang keliru, belief system yang keliru. Kita masih percaya misalnya menganut budaya-budaya dunia yang tidak berdasarkan kepada Alkitab. Mari kita sama-sama koreksi ya. Saya percaya di sini juga kan ada komunitas, kaum wanita, kaum pria yang mungkin lebih kecil gitu ya. Di situ bisa sharing. Oh, ada kesulitan A, kesulitan B, kira-kira bagaimana ya menyelesaikannya. Siapa tahu ada yang sudah pernah mengalaminya dan bisa sharing. Disitulah tempat kita bisa mengasah ya, apakah hari ini saya masih punya belief system yang keliru atau sudah sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah selain itu Bapak Ibu, saya percaya hanya satu yang bisa mengubah, membuat kita tidak lagi rusak, hanya satu yaitu kepercayaan kita, keberserahan kita kepada Roh Kudus yang turun atas kita. Ya, jadi yang kedua, poin yang kedua adalah Roh yang tercurah dan mengubahkan saya. Semuanya percaya Bapak Ibu Roh Kudus punya kuasa yang luar biasa. Saya akan bahas dikit tentang janji Tuhan mengenai roh ini ya. Kita buka sama-sama di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya juga taruh di layar, saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya kala itu ya, bahwa Tuhan Yesus akan menurunkan roh kebenaran yang akan menyertai kita. Akan diam dan bekerja di dalam hidup kita supaya kita boleh terus senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Itu janji Tuhan. Lalu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini juga janji Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan janji ini, menguatkan kembali murid-muridnya bahwa hey, tenang aja, kamu akan terima suatu kuasa yang luar biasa. Terjadi Bapak Ibu, terjadi ya di hari Pentakosta, maka kuasa itu tercurah. Di Kisah Para Rasul 2 diceritakan bagaimana peristiwa Pentakosta itu terjadi, bahwa tiba-tiba, semuanya tiba-tiba ya. Tiba-tiba ada roh turun berupa lidah api. Tiba-tiba bisa berbahasa asing yang sebelumnya gak pernah dipelajari. Tiba-tiba, ya semuanya tiba-tiba ya, intinya sesuatu hal yang besar yang gak kepikiran. Misalnya saya gak bisa bahasa Mandarin, tapi tiba-tiba saya bisa bahasa Mandarin, kan itu aneh ya. Itu yang terjadi di ketika peristiwa Pentakosta ini terjadi. Tiba-tiba murid-murid bisa fasih berbahasa asing. Dan terus tiba-tiba juga seorang Petrus yang notabene agak penakut begitu ya, dia tiba-tiba bisa khotbah. Dan hari itu juga ada 3.000 orang yang dibaptis, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Roh itu mengubah, roh itu yang tercurah akan mengubah semua kondisi yang ada. Dan roh yang hadir di peristiwa Pentakosta itu adalah roh yang sama juga yang hadir di tengah-tengah kita saat ini. Ada amin? Oh, kurang percaya ini kayaknya. Amin, rohnya sama. Roh yang dulu sama yang sekarang. Kasih tepuk tangan dong buat Roh Kudus ya, buat setiap kita yang hari ini menerima ya, memiliki kuasa Roh Kudus itu. Oke, nah hari ini kita mengukur, kalau kita udah percaya nih, oh iya Roh Kudus tuh ada dalam diri saya. Nah sekarang gimana ya cara ngukurnya, cara menguji, bener gak ya apa Roh Kudus itu ada di dalam hati saya atau enggak hari ini. Apakah Roh Kudus itu tinggal dan bergerak? Kalau saya lebih senang pakai kata tinggal dan bergerak daripada tinggal dan diam. Karena kalau diam itu kesannya kayak diam gitu ya. Ya Alkitab memang menulisnya diam ya, cuman kalau saya kayaknya ingin lebih supaya lebih tepat gitu pakainya tinggal dan bergerak. Karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, benar, bukan cuma diam aja gitu, enggak ya. Roh Kudus itu bergerak dan bekerja dalam hidup kita. Nah, bagaimana mengukurnya? Nah, kalau dari dulu Bapak Ibu ya, atau kalau saya lagi di anak-anak sekolah minggu, di remaja, saya paling seneng pakai ilustrasi pengukuran gitu ya dengan buah roh. Di sini pada hafal buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pakai lagu biar hafal ya, saya juga ngafalinnya pakai lagu ya. Nah, ada 9 rasa buah roh ya, ini juga agak ada perdebatan, saya pakainya katanya rasa aja. Pokoknya ada 9 karakter Roh Kudus yang saya sering pakai ini di remaja sama di anak sekolah minggu. Tapi terus kita bisa lihat ya, oh seberapa besar sih kesabaran kita, tingkat kemurahan kita udah segimana, tingkat kebaikan kita, penguasaan diri kita bisa mengukur gitu ya, menilai tahun ini apakah lebih baik dari tahun lalu. Tahun depan saya harus lebih baik lagi, harus lebih sabar lagi, kasihnya harus lebih banyak lagi, mengampuninya harus lebih banyak lagi. Itu cara mengukur yang biasanya saya pakai untuk remaja, untuk anak-anak. Tapi untuk pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau menggunakan konteks tentang kebenaran. Udah seberapa banyak Roh Kudus membawa kita untuk berlaku benar, untuk memilih pilihan-pilihan yang benar. Apakah hari ini pilihan-pilihan kita itu benar dan selaras dengan apa yang firman Tuhan tuliskan? Baru kemarin
saya baru nonton Mission Impossible. Udah ada yang nonton Mission Impossible? Belum ya. Nah, itu katanya film terakhir. Di sini pada nonton tahu film Mission Impossible Bapak Ibu? Ini film udah dari 30 tahun lalu katanya ya. Dan katanya film yang kemarin launching ini udah film final. Katanya nggak ada lagi habis ini ya. Katanya ya, nggak tahu deh nanti kalau tahun depan muncul lagi. Nah, film ini dibuka dengan suatu narasi yang wah ini saya bagus nih, besok mau saya perkatakan di sini gitu ya. Saya mau sharing. Dikatakan bahwa the truth is vanishing. Kebenaran itu semakin lama semakin hilang. Vanishing itu memudar, makin hilang. Kenapa? Karena ada pengaruh-pengaruh dari internet, info-info yang hoax-hoax gitu ya. Banyak sekali info yang membuat kebenaran yang harusnya absolut menjadi relatif. Ya, benar menurut siapa katanya? Itu relatif ya. Padahal kalau yang namanya benar, ya harusnya benar. 1 tambah 1 ya harusnya 2. Nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 1 tuh ya mungkin orang matematika bisa membuktikannya ya silakan lah. Tapi mau bagaimanapun kalau absolut kebenaran itu sifatnya harusnya absolut, tidak menjadi relatif. Nah tapi hari-hari ini kebenaran ini menjadi relatif. Sifatnya menjadi relatif dan bisa diubah tergantung situasi dan kondisi dan siapa yang terlibat. Banyak perkara terjadi di bangsa kita ini ya kalau orangnya punya jabatan yang tinggi, ya mungkin kebenarannya jadi begini, aturannya begini. Sementara kalau yang biasa-biasa aja, aturannya yang begini. Itu kan sudah tidak menjadi kebenaran yang absolut, itu menjadi relatif. Kebenaran menjadi sesuatu yang bisa diubah tergantung situasi dan kondisinya. Padahal seharusnya yang namanya kebenaran itu absolut. Dan kita percaya sebagai orang Kristen yang benar yang ini. Masih setuju Bapak Ibu ini isinya benar? Masih setuju nggak ada yang salah 1 titik pun di sini? Nggak percaya atau nggak ada ini? Percaya ini isinya benar? Amin? Amin ya, ini isinya benar, 100% benar dan tidak bisa dibuktikan kesalahannya, ini memang benar. Nah, hari ini Bapak Ibu, mari kita juga refleksi ya diri kita hari ini. Apakah ada pilihan-pilihan kita yang bertolak belakang dengan kebenaran? Apakah kita pernah melakukan suatu pekerjaan atau tugas kita sebagai pekerja misalnya atau sebagai mahasiswa, kita memilih untuk melakukan yang tidak benar. Kita tidak berintegritas, kita tidak jujur. Apakah pernah? Ya mungkin pernah ya, kadang ketularan, kadang mau nggak mau. Oh disuruh bos soalnya ya udah saya ikutin aja kan apa kata bos saya harus ikut. Ya, ada pergumulan-pergumulan itu dalam hati saya juga dan saya juga pernah ngalamin. Apa yang bisa saya lakukan? Saya pernah ngobrol gitu sama ada teman kantor, dia juga dia seorang Katolik. Kami ngobrol kayak, kok ini bos mintanya aneh-aneh ya? Aneh dalam arti ini tuh nggak bener. Kami tahu ini nggak bener. Tapi kami bisa apa? Karena kami disuruh kan sama atasannya yang lebih atas lagi. Ya sudah, apa yang kami lakukan? Ya berjuanglah, mengutarakan pendapat bahwa kamu yakin kita mau lakukan ini? Ya kayak jangan iya aja gitu ya. Kalau kita tahu itu nggak benar, mencari cara bagaimana memberitahu atau mengutarakan pendapat kita. Dan yang kedua apa? Ya berdoa. Ya, saya yakin kuasa doa teh jauh lebih besar daripada kata bos gitu ya. Saya percaya bahwa kalau ini udah tahu nggak benar ya, saya berusaha mengatakan dan tapi harus berusaha berdoa juga gitu supaya tidak jadi. Ya puji Tuhan memang nggak jadi gitu ya. Tuhan menggagalkan gitu ya. Untuk perintah-perintah yang gak benar. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Satu contoh lagi, kalau misalnya kita diajarkan di Alkitab ya untuk bermurah hati. Kita harus mau memberikan kasih kita sama orang, menunjukkan mau nolong orang, kita harus saling mengampuni, bermurah hati untuk memberikan tenaga. Apakah hari ini kita malah, udahlah itu mah urusannya, bukan urusan saya nggak mau ikut campur. Merasa bahwa melindungi diri dengan topeng bahwa itu bukan urusan saya nggak mau ikut campur. Apakah itu suatu tindakan yang murah hati? Belum tentu. Itu bisa jadi malah lebih ke selfish ya, egois. Gak mau berbagi, misalnya ada yang kebutuhan, kita misalnya sedang menggalakkan dana,
enggak lah, saya nggak mau ngasih, dan saya juga masih kurang atuh ya, masa saya ngasih nanti saya yang kekurangan. Sifat-sifat seperti ini yang mungkin secara tidak sadar mungkin ada ya dalam hati kita. Nah, mari kita sama-sama mulai introspeksi ya. Jangan sampai lama-kelamaan kebiasaan itu akan jadi biasa. Padahal ternyata kita terbawa arus sama tipu dayanya iblis untuk menjauhkan kita dari yang namanya kebenaran. Membuat kita terjebak supaya semakin kabur definisi kebenarannya. Mari kita tata kembali hati pikiran kehendak kita supaya kita selalu dipimpin sama roh yang membawa kita kepada kebenaran. Jangan sampai tubuh sama jiwanya yang lebih kuat nih. Ya, minggu yang lalu juga saya sampaikan sama remaja bahwa tubuh, jiwa dan roh yang memimpin harus roh ya. Gak boleh tubuh yang mimpin hidup kita, gak boleh jiwa yang nuntun hidup kita. Harus roh yang terkuat yang mendominasi kehidupan kita. Oh, bukan berarti tubuh sama jiwanya diabaikan, enggak juga ya. Tetap perlu jiwa, tetap perlu healing, betul? Betul. Tubuh tetap perlu makan enak ya, tubuh tetap perlu dijaga, tetap perlu olahraga gitu. Nah, tapi tetap yang utamanya harus roh yang mendominasi semuanya. Kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga ketika kita sudah sadar bahwa diri kita ini penuh dengan dosa, sudah rusak oleh karena dosa yang ada dalam hidup kita. Dan kita percaya ada roh yang tercurah dan akan mengubahkan setiap kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, saya percaya bahwa damai sejahtera itu adalah suatu buah kebenaran ya. Buah kebenaran adalah damai sejahtera. Ketika kita mau dipimpin hidup kita oleh roh, maka damai sejahtera itu akan datang. Ada salah satu prinsip saya ya, saya sharing di sini sedikit Bapak Ibu. Kalau saya mau melakukan sesuatu nih, ada cara yang benar sama yang tidak benar. Atau cara yang resmi sama yang tidak resmi. Saya selalu ingin mencoba dulu cara yang benar, yang resmi dulu dong gitu ya. Selalu pakai cara yang resmi yang benar. Karena saya punya prinsip, kalau saya melakukan di awalnya aja udah gak benar, maka ke belakangnya pasti gak benar. Gak mungkin sekarang saya ngerjainnya benar, gak benar tiba-tiba ujungnya benar. Gak mungkin Bapak Ibu ya. Kalau misalnya saya masuk tol Muhammad Toha mau ke Jakarta, ya berarti harus yang ke arah Padalarang dong ke Jakarta. Sekarang saya masuk tol, aduh tapi udahlah beloknya yang ke arah Cileunyi, ya mualnya sampai Jakartanya jauh gitu ya, jadi jauh jalannya. Salah arahnya. Jadi ketika mau melakukan sesuatu, pinginnya yang benar. Kalau misalnya sudah sangat terpaksa sekali, udah cobain yang benar, kok masih nggak bisa gitu ya. Ini jangan pakai mic ya, kayak mau bikin SIM ya, kalau pakai SIM normal susah kan, nah mending nembak biar cepat. Saya tidak mengajarkan yang benar Bapak Ibu ya, tapi itulah yang terjadi ya. Nah, itu contoh ya, contoh. Ada satu quote juga yang saya baca kemarin. Damai bukan berasal dari kondisi luar, tapi dari kondisi hati yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang berdamai dengan Allah akan mengalami damai yang tak tergoyahkan. Ada amin ya. Damai itu bukan kondisi luar, bukan apa yang ada terjadi di luar, tapi itu semuanya ada muncul dari dalam hati kita. Ketika kita sedang bersuka, ketika kita sedang berduka, saya percaya kalau damai itu ada dalam hati kita, damai itu yang akan lebih dominan. Dia yang akan lebih menenangkan hati kita. Bukan berarti kita nggak boleh sedih. Saya juga pernah sedih, kita semua pasti pernah sedih. Tapi kita percaya di dalam kesedihan itu ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Filipi 4 ayat 6-9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal.
Benar-benar melampaui segala akal, gak bisa dimasuk di akal deh. Kalau udah damai sejahtera itu ada dalam hati kita, kondisi apapun gak bisa mempengaruhi apa yang ada Tuhan berikan, damai yang Tuhan berikan buat setiap kita. Mari hari ini Bapak Ibu kita pertahankan hidup benar di hadapan Tuhan, supaya damai sejahtera itu senantiasa ada dalam hidup kita. Selalu menerangi hati, pikiran, kehendak kita, tubuh, jiwa, roh kita. Selalu terarah sama Tuhan. Kalau mungkin hari ini di dalam hati, pikiran, kehendak kita masih ada yang gelap, masih ada yang abu-abu. Wah, pilih yang kanan apa yang kiri ya? Pilih yang resmi atau yang tidak resmi ya? Pilih yang udah pasti benar atau ini nih yang orang-orang melakukan ini tapi kok kayaknya ini nggak benar. Ayo kita mulai mengarahkan diri kepada yang benar. Cari komunitas yang benar. Kalau orang namanya kerja pasti pengen ngedumel, bener ya? Pengen ngeluh gitu, aduh capek gitu ya. Di sini ada yang pernah nggak ngeluh lagi kerja? Nggak ada ya, pasti semuanya pernah ngeluh. Ya, semuanya pernah ngeluh ya. Dan saya kalau lagi ngeluh sama si Mami, "Duh Mi capek," kata Mami, jawabnya apa Mi? Resiko ya, namanya gawe katanya, namanya kerja capek. Ya udahlah, ya memang begitu. Saya punya prinsip, ya ini prinsip satu saya juga ya. Saya merasa bahwa saya perlu ngeluh, tapi saya harus ngeluh dengan orang yang tepat. Ya, kalau saya ngeluh dengan orang yang nggak tepat, nanti feedback ke saya jadi jelek ya. Ya udahlah emang kerja mah capek, nggak usah kerja lah gitu ya. Lah terus cicilan saya gimana gitu ya. Nah, jangan sampai begitu gitu. Saya merasa saya harus mengeluh dengan orang yang tepat supaya saya dapat feedback yang tepat juga. Ya, karena yang namanya manusia, terutama wanita, pasti sih inginnya ngomong gitu ya, inginnya ngeluh gitu ya. Nah, jadi ya jangan sampai kita mengeluh dengan orang yang keliru. Itu juga salah satu pilihan yang saya harus buat gitu. Oh, saya harus memilih orang yang benar, orang yang tepat, kepada siapa saya harus berkeluh kesah. Sekian Bapak Ibu untuk firman Tuhan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita baca ini boleh mengubahkan hidup kita ya. Saya percaya Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan buat setiap kita hari ini akan memberikan kita kedamaian, damai itu akan tumbuh seiring dengan kita mau ikut tuntunan Roh Kudus. Ada amin? Saya undang tim musik sama WL Singer bantu di depan. Kita mau naikkan satu pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Kita mau undang roh itu untuk selalu hidup di dalam kita. Untuk selalu bergerak, bekerja di dalam hidup kita. Dan ada satu perubahan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Berapapun hari ini usia kita, saya percaya Tuhan masih pakai kita, amin. Sampai selama kita masih bernafas, sampai nanti waktunya Tuhan panggil kita, itu artinya Tuhan masih mau pakai kita. Ada amin? Semuanya bangkit berdiri yuk, kita sama-sama katakan, Roh-Mu yang hidup. Haleluya.
Kami buka hati kami. Kami mau terima kuasa dari-Mu. Haleluya. Oh Yesus, ku terima kuasa dari-Mu. Ku terima kuasa dari-Mu. Oh Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau yang jamah hati kami. Kau yang hadir, Kau yang bergerak, bekerja dalam hidup kami. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Tuhan, hidup kami rusak oleh dosa. Kami akui ini di hadapan-Mu Tuhan. Hari demi hari kami masih terus cenderung berbuat dosa. Tapi kami mau percaya kalau Roh Kudus yang senantiasa bergerak dalam hidup kami. Roh Kudus yang terus senantiasa membawa kami kepada pilihan-pilihan yang benar. Pilihan-pilihan yang selaras dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya tubuh jiwa kami boleh tunduk dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami gak mau lagi dipimpin oleh tubuh dan jiwa kami. Kami hanya mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya hidup kami boleh terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni, sucikan, kuduskan kami. Ampuni kami yang lemah ini Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh terus menumbuhkan kebenaran itu. Boleh terus memilih pilihan yang benar. Haleluya. Di tengah dunia yang banyak tipu daya, di tengah dunia yang semakin menyimpang, tapi kami mau tetap pegang firman-Mu, kami mau tetap turut tunduk di bawah Roh-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami terus melakukan pilihan yang benar, maka damai sejahtera itu sungguh ada dalam hidup kami. Dan Tuhan gak pernah ninggalin kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui segala akal, boleh selalu ada menyertai kemanapun kami pergi, apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mau buka hati kami untuk menerima firman-Mu, membuka hati kami Tuhan untuk Roh-Mu terus bekerja. Haleluya. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Ku. Buka hati. Nanti saya minta Ibu Delima yang berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih untuk Saudari Jessica buat pelayanan pagi ini. Tuhan akan memakai lagi dengan luar biasa. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita mau berdoa dulu untuk membawa korban persembahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, bila kami boleh belajar senantiasa memberikan yang terbaik kepadamu. Tuhan mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan untuk para pelayan Tuhan, besarkan nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, selain Bapak Ibu bisa memberikan secara langsung, Bapak Ibu juga bisa transfer melalui rekening yang telah tersedia, atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia. Jadwal kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa membacanya dan mari ikut serta di dalamnya dalam persekutuan doa hari Selasa maupun hari Rabu. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus, ada posternya ya. Kamis tanggal 29 Mei 2025, pukul 7 pagi tempat di GBI Suryani, di tempat ini ya. Ibadah raya minggu depan pada tanggal 1 Juni 2025 pukul 7 pagi di GBI Suryani 56 juga, disertai dengan perjamuan kudus. Pembicaranya yaitu PDP Hana Meliana, judulnya Roh Kudus Memerdekakan. Doa sepekan pencurahan Roh Kudus, ada posternya juga. Senin sampai Jumat, tanggal 2 sampai 6 Juni 2025. Pukul 18.30 yaitu setengah 7 malam, tempatnya di GBI Suryani. Untuk Sabtu tanggal 7 Juni 2025 gabungan Sepaturyani. Ada posternya juga ya. Pukul 17.30 setengah 6 sore untuk hari Sabtu khusus setengah 6 sore. Tempatnya di GBI Suryani juga. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa karena sakit dan dalam pemulihan yaitu Ibu Sumiati Dewi, istri dari Bapak Koswara, dan juga Hana anaknya, biarlah Tuhan yang menjamah dan memulihkannya dengan sempurna. Untuk Ibu Ogin, dan juga kita mau berdoa untuk sekolah minggu, remaja, pemuda, untuk sekolah mereka, kuliah dan pekerjaannya. Dan seluruh sidang jemaat, biar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai dan memberikan kesehatan. Untuk pelayanan dan informasi, Bapak Ibu bisa melihat nomor-nomor teleponnya, dan mereka semua siap untuk dihubungi oleh Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Kita tetap menjaga kesehatan, sekarang lagi musim hujan, ya tetap menjaga kesehatan dan kita berdoa, minta kesehatan yang daripada Tuhan.
Tidak ada pengumuman yang lain, saya serahkan kepada Ibu Wulan untuk kita bersama-sama berdoa syafaat pagi ini. Silakan Ibu Wulan. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama dapat berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Yesus, Tuhan kami bersyukur buat segala kesempatan yang Tuhan berikan pada kami ya Bapa. Tuhan, kami tahu begitu banyak keluarga yang membutuhkan doa di tempat ini, banyak keluarga yang butuh dipulihkan, banyak keluarga Tuhan yang butuh pertolongan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami bersahati Tuhan, biarlah melalui kegiatan-kegiatan di gereja ini Tuhan, di tempat ini, melalui persekutuan doa yang ada Tuhan, melalui kebaktian-kebaktian dari sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu Tuhan, dan juga kebaktian umum ya Bapa. Tuhan, kami tahu di sini adalah ladangnya kami untuk menerima berkat-Mu, ladangnya Tuhan untuk kami dapat menuai Tuhan dan menabur Tuhan di tempat ini. Ya Bapa, biar dalam setiap kegiatan Tuhan, melalui persekutuan doa dan setiap ibadah Tuhan, keluarga-keluarga dan setiap pribadi Tuhan boleh dikuatkan kembali, boleh saling mengingatkan Tuhan, boleh saling Tuhan mengasihi Tuhan dalam kebaktian-kebaktian yang ada. Karena kami tahu Tuhan, kami boleh bertumbuh di tempat ini, kami boleh Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga Tuhan boleh bersama-sama melayani Engkau Tuhan, diingatkan kembali akan kemurahan-Mu Tuhan, diingatkan kembali Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan, melalui firman yang ada, melalui puji-pujian Tuhan yang disampaikan Tuhan. Kami juga berharap Tuhan dan kami memohon kepadamu Tuhan, bagi setiap keluarga yang ada Tuhan boleh disembuhkan Tuhan dalam segala penyakitnya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang ada, mungkin memerlukan ekonomi yang lemah Tuhan, memerlukan keuangan yang dipulihkan. Kiranya Tuhan yang menuntun Tuhan, kiranya Engkau yang memulihkan ya Bapa. Tuhan, kami percaya melalui kebaktian ibadah Tuhan dan persekutuan doa ini, banyak jemaat yang boleh dikuatkan Tuhan. Banyak yang jemaat Tuhan yang boleh Engkau jamah Tuhan dengan sempurna ya Bapa. Terima kasih. Kami juga bersahati Tuhan bagi ibadah kenaikan Engkau Tuhan tanggal 29 Tuhan hari Kamis ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin setiap pelayan-pelayan yang ada. Biarlah Engkau yang memimpin juga Tuhan setiap apa yang direncanakan. Biarlah Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan, dan akhirnya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan, puji-pujian Tuhan dan setiap acara yang dipersembahkan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Pimpin juga jemaatnya Tuhan. Mari Tuhan kami percaya kebaktian ini Engkau akan pimpin Tuhan, Engkau akan urapi ya Bapa. Setiap jemaat yang ada Tuhan, setiap pelayan yang melayani, Engkau berikan urapan Tuhan, sukacita yang melimpah ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan akan menaungi ya Bapa. Tuhan, pada saat ini juga kami bersahati untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami berdoa setiap bagi pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan hikmat-Mu Tuhan, roh yang takut akan Engkau ya Bapa. Kami bersahati Tuhan terutama untuk kota Bandung Tuhan yang kami cintai ya Bapa. Untuk pemimpin yang telah Engkau urapi Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun peraturannya Tuhan, kebijakan yang dilaksanakan Tuhan, merupakan kebijakan Tuhan dan peraturan dari Engkau saja Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan yang boleh mengenal Engkau juga Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami mencintai Tuhan jemaat tempat ini, kami mencintai bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menuntun, Engkau sendiri yang melindungi ya Bapa. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan, karena Tuhan sakit. Kami berdoa buat Ibu Sumiati Dewi, istri daripada Bapak Koswara. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjamahnya, Tuhan yang memulihkan dengan sempurna. Demikian juga buah Hana daripada anak daripada Bapak Koswara ini, juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkarya dalam kehidupannya Bapa, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan dengan sempurna. Pertolongan Allah, Tuhan nyata atas kehidupannya, masa depan yang penuh harapan Tuhan telah rancangkan bagi anak ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat Tuhan Ibu Ogin, Tuhan apa yang
dialami saat ini. Oh Tuhan, bagian-bagian, oh Tuhan, tubuh yang sakit. Oh Tuhan, kami berdoa saat ini bersama-sama, segala penyakit dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan dengan sempurna. Tangan Allah yang maha kuasa telah menjamah, oh Tuhan, Ibu Ogin saat ini. Pulih sempurna, sehat sempurna, dan boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Engkau yang memberkati mereka Bapa, Tuhan, yang membuat mereka berhasil, baik itu dalam studi mereka maupun dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang berkati senantiasa. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini maupun mereka yang mengikuti oh Tuhan live streaming. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang senantiasa menolong, Engkau yang senantiasa menyertai mereka, Engkau yang senantiasa oh Tuhan menguatkan dan oh Tuhan memimpin dalam iman percaya mereka, sehingga mereka tetap bersandar berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan umat-Mu. Oh Tuhan, biar oh Tuhan damai sejahtera, oh Tuhan yang Tuhan telah janjikan dan berikan itu senantiasa oh Tuhan mengalir dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Damai bersama dengan Tuhan, damai dengan sesama, damai dengan keluarga. Oh Tuhan, senantiasa dirasakan oleh seluruh umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai dalam segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Oh Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lalukan dari mereka. Tuhan yang berikan pertolongan. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan yang memberikan kemenangan. Kami percaya, oh Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau yang turut campur tangan dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap keluarga di tempat ini. Keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang harmonis, yang penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Allah yang sempurna ada atas kami semua. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.